beralih pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dipertemukan dengan Ayu Ting Ting di sebuah acara. Mengingat kabar yang kencang berhembus tentang kedekatan Raffi dan Ayu, pertemuan ketiganya dalam sebuah acara tentu menjadi perhatian masyarakat. Sayang, Gigi enggan mengungkapkan pertemuannya tersebut dan memilih buru-buru pergi setelah acara selesai. Begitu pula dengan Ayu yang menghindari awak media yang sudah menantikannya. Namun beberapa waktu lalu, Ayu sempat mengucapkan selamat kepada Raffi dan Gigi atas ulang tahun kedua pernikahan mereka. Anniversary, kita kemana sih? Nggak kemana-mana. Kemana-mana, kita cuma ngerayain di rumah doang. Mas lagi buru-buru ya? Lagi buru-buru mas? Gak ada perayaan. Ya. Gak ada perayaan. Gak ada. Ini mas, kita aku coklat lagi. Apa Kita aja. Aku nggak mau ya. Enggak, diem aja. Ngapain juga, nggak ada untungnya juga. Saya ngomong A salah, ngomong B juga salah di mata mereka. Kalau mata mereka udah mikirnya saya buruk, akan buruk terus. Gitu. Udah biasa. Dari dulu sampai sekarang udah biasa kan. Jadi buat saya, sama siapapun itu, saya deket sama cowok manapun, pasti selalu rame gitu. Jadi udah, nyaman aja. Happy second anniversary buat Raffi sama Nagita Slavina. Semoga bahagia selalu, semoga langgeng sampai mau memisahkan. Pokoknya jangan dengerin apa kata berita-berita orang di luar sana. Mudah-mudahan didoain yang terbaik, bahagia selalu. Yang namanya gosip pasti selalu ada aja. Berbeda dengan pertemuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Ayu Ting Ting dalam sebuah acara. Memanas. Setelah membacakan pembelaannya beberapa waktu lalu, terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan. Di depan persidangan, Jessica berbicara bahwa ia mendapatkan informasi dari seseorang bernama Amir yang mengaku melihat suami almarhumah Mirna, Arif Sumarko, bertemu dengan barista Cafe Oliver bernama Rangga dan memberikan bungkusan plastik hitam di kawasan Sarinah sebelum Mirna meninggal. Pernyataan Jessica tersebut membuat ayah Mirna, Darmawan Salihin, geram dan menganggap pihak Jessica melakukan fitnah terhadap menantunya. Sebuah fitnah ya yang dikeluarkan oleh dia kan. Orang apa namanya? Itu dia sendiri, orangnya itu kan datang ke Olivier begitu saja, ngaku-ngaku melihat Rangga dan saya di parkiran Sarinah ngasih uang dalam bentuk plastik gitu. Nah, waktu datang ke Olivier pun si Amir itu kan Rangga tuh mondar-mandir di depannya dia. Katanya kenal Rangga, pernah lihat Rangga. Nah itu Rangga mondar-mandir, dia nggak sadar itu Rangga, dia kan bohong. Terus tanggal 5 itu sendiri, saya kan sama sepupu saya. Saya sama sepupu saya lagi ngumpul bareng dari jam 1 sampai jam 6. Mereka sudah terbukti, orang saya ada alibi kok. Apalagi Rangga, dia bilang Rangga ada sama mamanya di rumahnya. Sudah, itu sebuah tuduhan yang luar biasa sih menurut saya. Ya ini sekali lagi mereka seperti udah kehabisan akal, ya udah cari sana sini ya tuduh sana sini gitu. Memang fitnah, nggak mungkin dong Arif itu cinta. Arif kan udah tahu bakalan urusan sama saya. Kalau dia memang bunuh Mirna istilahnya, saya tuh depannya si Otto, depannya Jessica, gue minta maaf sama dia, saya cium kakinya. Berarti Arif dong yang jahat. Logika Bang Otto yang ganteng. Nah sekarang Arif jadi kesel. Udah bininya meninggal, baik-baik berdua Rangga kaget katanya nonton TV. Kata gue, Pak Edi saya mau ke Polda. Apaan tuh? Saya diomong-omongin lagi gitu. Kan dulu udah saya beresin, saya udah kasih semua apa. Saya punya apa sih, kerja aja juga gaji saya cuma 3 juta ya kan. Terus lalu gimana? Lu urusannya ke sana sekarang ke Polda. Iya, saya lapor. Dia lapor nih berdua Arif. Nah karena bertemu dia bercerita begitu, maka Hidayat memberitahukan kepada Jessica, Jess ada berita begini. Nah Jessica bilang, kalau begitu saya harus sampaikan kepada majelis hakim sesuai dengan permintaan hakim. Jadi akhirnya dia sampaikannya lah itu. Tapi karena itu kan bentuknya itu adalah bentuk rekaman, maka kami bantu mengetiknya tadi malam. Dibacakanlah itu oleh Hidayat. Jadi ada fakta itu. Tapi apakah benar ceritanya Amir? Kita tidak tahu. Kita hormati dulu keputusan kita hormati proses persidangan ini. Nanti kita tunggu aja keputusan hakim bagaimana. Untuk urusan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi dengan keluarga bagaimana langkah-langkah hukum. Terlepas dari pernyataan Jessica sebelum putusan pengadilan yang rencananya digelar 27 Oktober mendatang, ancaman hukuman penjara 20 tahun membayangi Jessica.
Nasibnya kini tergantung pada keputusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Ancaman hukuman 20 tahun penjara sempat dianggap keluarga Mirna terlalu ringan bagi seseorang yang telah membunuh Mirna. 20 tahun pasti keluarga pasti akan kecewa gitu loh. Itu kan Mirna tuh ya itu kan sudah dibaca tuntutannya dengan kejam, tidak mengakui perbuatannya, mengelak dari segalanya. Jadi kayak membuat susah malah, terus menuduh-nuduh orang dan hal-hal yang meringankan pun tidak ada gitu loh. Pas keluar 20 tahun kan wah luar biasa. Kok cuma 20 tahun gitu loh. Itu kan ya gini lah, pasti kecewa keluarga. Sudah, kita nggak usah minta, nggak usah apa. Yang penting seberat-beratnya hakim ini ada takarannya. Kalau orang bunuh orang secara sengaja dan sadis, kira-kira apa hukumannya? Itu aja udah. Nggak ada upaya untuk hakim, itu kekuasaan dia nanti. Kecuali nanti saya bisa banding atau gimana ya kan, kalau memang ini lihat aja. Ya, menurut kami rasa keadilan kami ya 20 tahun itu. Tapi kalaupun itu kan sangat subjektif ya. Kami tentu setiap orang punya rasa keadilan berbeda-beda. Tapi bagi kami 20 tahun itu adalah sudah merupakan rasa keadilan kami bagi terdakwa seperti itu. Dalam penilaian kami terdakwa ini tidak mempunyai hal yang meringankan, sehingga kami tentu menuntut dengan ancaman hukuman maksimal. Di mana ancaman hukuman maksimal itu ada 3 macam. Nah, ketika ditanya kenapa tidak memilih hukuman mati, kenapa tidak memilih hukuman dan kenapa akhirnya kita memilih hukuman 20 tahun, ya itu menurut kami adalah rasa keadilan kami, kan seperti itu. Meninggalkan panasnya kasus dugaan pembunuhan Mirna Salihin dan beralih pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dipertemukan dengan Ayu Ting Ting di sebuah acara. Mengingat kabar yang kencang berhembus tentang kedekatan Raffi dan Ayu, pertemuan ketiganya dalam sebuah acara tentu menjadi perhatian masyarakat. Sayang, Gigi enggan mengungkapkan pertemuannya tersebut dan memilih buru-buru pergi setelah acara selesai. Begitu pula dengan Ayu yang menghindari awak media yang sudah menantikannya. Namun beberapa waktu lalu, Ayu sempat mengucapkan selamat kepada Raffi dan Gigi atas ulang tahun kedua pernikahan mereka. Anniversary, kita kemana sih? Nggak kemana-mana. Kemana-mana, kita cuma ngerayain di rumah doang. Mas lagi buru-buru ya? Lagi buru-buru mas? Gak ada perayaan. Ya. Gak ada perayaan. Gak ada. Ini mas. Aku copot lagi. Apa Kita aja. Aku nggak mau ya. Enggak, diem aja. Ngapain juga, nggak ada untungnya juga. Saya ngomong A salah, ngomong B juga salah di mata mereka. Kalau mata mereka udah mikirnya saya buruk, akan buruk terus. Ya, udah biasa. Dari dulu sampai sekarang udah biasa kan. Jadi buat saya, sama siapapun itu, saya deket sama cowok manapun, pasti selalu rame. Ya. Jadi udah. Happy second anniversary buat Raffi sama Nagita Slavina. Semoga bahagia selalu. Semoga langgeng sampai mau memisahkan. Pokoknya jangan dengerin apa kata berita-berita orang di luar sana. Mudah-mudahan didoain yang terbaik, bahagia selalu. Yang namanya gosip pasti selalu ada aja. Berbeda dengan pertemuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Ayu Ting Ting dalam sebuah acara, maka lain halnya dengan kasus tindak asusila yang diduga dilakukan Gatot Brajamusti terhadap seorang wanita berinisial CT yang mulai menemui titik terang. Hasil tes DNA anak CT yang selama ini dinantikan akhirnya keluar. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hasil tes tersebut menunjukkan 99% DNA Gatot dan anak CT identik. Pihak Gatot menilai hasil tes DNA justru tak dapat membuktikan adanya tindak asusila seperti yang dituduhkan kepada Gatot. Sementara itu, Polda Metro Jaya belum mengubah status Gatot Brajamusti sebagai tersangka kasus dugaan tindak asusila lantaran masih memperkuat bukti lainnya. Ya, memang dengan kemarin dengan ada hasil tes DNA yang hasilnya 99% identik antara anak korban dengan terduga terlapor sendiri AHGB. Nah, tentunya kita langsung menyikapi penyidik untuk melakukan gelar perkara. Dan hari ini sudah selesai gelar perkara. Hasil gelar perkara memang ada alat-alat bukti yang perlu dipenuhi. Kita masih menunggu dulu sampai minimal 2 alat bukti yang cukup itu betul-betul tidak ada keraguan-raguan, ya. Nah, jadi sehingga untuk status kita masih menunggu ada pemeriksaan lanjutan. Yang jelas saksi sudah ada keterangan, kemudian surat bukti DNA, bukti kemarin bil di suatu hotel di kawasan Jakarta Utara. Tentunya nanti kan juga
dengan adanya hasil DNA, kemudian visum, nanti kan dokter kita lakukan pemeriksaan kan itu menjadi juga alat bukti saksi ahli. Pada intinya adalah kekerasan atau pemaksaan. Kalau pemaksaan tidak ada, maka tidak bisa. Itu yang saya katakan bahwa itu tes DNA tidak bisa dijadikan alasan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka karena itu bukan merupakan bentuk dan bukti pelecehan seksual. Ketika tidak ada visum, tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan, maka itu tidak bisa dikategorikan dan menjadi petunjuk adanya hal tersebut. Siapapun kalau meragukan silahkan melaporkan, tetapi jangan pernah mengarang cerita Anda sebagai seorang korban. Jangan pernah mengarang seolah-olah Anda menjadi bagian yang orang yang dikorbankan. Hati-hati, ketika seseorang yang melaporkan adanya laporan palsu, juga ada sanksi pidananya. Untuk meningkatkan statusnya GB menjadi tersangka, masih ada pencarian alat bukti yang tentunya untuk mendukung alat bukti yang sudah kita ketemukan sebelumnya atau yang kita sudah kumpulkan sebelumnya. Meninggalkan video viral aksi positif polisi Aceh Besar, maka beralih ke berita tentang Semi Simorangkir. Berawal dari tuntutan Semi Simorangkir yang melaporkan label yang menaunginya dengan tuduhan penipuan, kini balik Semi yang disebut melanggar perjanjian kerja. Akibatnya ia dinyatakan kalah dalam persidangan dan diharuskan membayar kerugian sejumlah kurang lebih 8 miliar rupiah. Kasusnya kemudian terus berkembang. Perjuangan menuntut hak dan keadilan terus dilakukan Semi yang mengaku tak pernah mendapat sepeser pun royalti yang dijanjikan sesuai kontrak di tahun 2010. Tuntutan dengan jumlah yang tak kecil itu juga dianggap tak masuk akal hingga Semi meminta perlakuan hukum yang adil atas hasil kerjanya selama ini. Ya semua pakai jalur hukum lah. Jadi ya om saya bilang, ya kayak tadi om saya bilang nggak masuk akal. Padahal sesuai kontrak saya udah kerjain 2 album beserta album kompilasi yang tanpa adendum itu. Tapi ya nggak tahu ya, hakim tetap memenangkan pihak sana ya. Kami juga nggak ngerti lah. 1 perak pun saya tidak dapat sampai hari ini. Sudah bertahun-tahun dari kontrak selesai sampai detik ini kita mengajukan banding ini ya nggak dapat sepeser pun. Waktu itu menurut kami 3 tahun 2 album itu sudah kami selesaikan. Tapi kenapa dia menyebarkan email itu ke anggota-anggota Asiri, ke label-label lain bahwa saya masih bermasalah. Itu menurut saya tindakan yang keji ya. Maksudnya kalau memang sayang sama artisnya, kalau saya pengen tetap di Pro M ya berlakulah adil gitu. Kalau artisnya udah mau keluar dari labelnya berarti kan ada yang nggak beres gitu loh. Kalau label lain bisa memberikan kesejahteraan buat dia ya kenapa harus ditahan-tahan gitu. Tapi ini enggak, saya malah disebarkan melalui via email ke anggota-anggota Asiri. Makanya tadi saya bilang semoga anggota Asiri pimpinannya juga mengecek, mau tahulah tentang kasus kami ini. Tanya om saya, jangan dengar sepihak dari Jeffrey aja. Mungkin Jeffrey ceritanya kayak gimana ke Asiri, belum dengar versinya kami kan. Ya silahkan kalau mau undang kita untuk ngobrol bersama Asiri silahkan gitu, biar tahu kebenarannya, biar tahu Pro M itu apa, biar tahu Jeffrey itu siapa. Tampak menanggapi kabar tersebut dengan santai. Ia mengaku tak mengerti sepak bola sehingga tak tertarik menonton sepak bola. Apalagi jika harus ke Eropa untuk sebuah pertandingan sepak bola yang tak menarik minatnya. Kenapa nggak liburan ke Eropa? Pada bingung, saya nggak ada aja gitu dicariin, bingung saya. Dia pada nggak tahu kan saya ngerem, nggak tahu kan? Iya katanya nonton bola ke Eropa. Tahu bola kagak, ngerti bola enggak, suka bola kagak. Dia nggak tahu bola siapa yang menang.
mau bola voli, bola apaan gue kagak ngerti. Kenapa kok nanyanya jurusnya ke Eropa, saya tanya. Emang nggak ada tempat lain jalan-jalan, saya tanya. Ini kenapa nanyanya jurusnya ke Eropa? Enggak, saya nggak kepengenan. Saya pengennya umroh. Liburan ke Eropa memang sangat didambakan oleh sebagian besar orang, tetapi tidak bagi Ayu yang sudah merencanakan liburan ke Turki bersama keluarga. Namun sebelum liburan nanti, Ayu dan keluarga berkeinginan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Ntar kalau rezekinya udah ngumpul lagi, baru bisa keluar negeri. Ke Eropa mungkin? Jangan ke Eropa dulu, ke Turki aja. Pengennya sekalian umroh insya Allah. Kalau liburan bareng ke tempat lain sih belum ada ya, gitu. Ayah sih pengennya tetap umroh dulu, nggak mau kemana-mana. Berdoa dulu, umroh dulu, baru habis itu jalan-jalan, ayo. Karena janji saya sama ayah mau kemana nih, gitu. Tahun ini nih, gitu. Karena kan dia kemarin mintanya ke Pangandaran. Maksud saya tuh luar negeri dikit lah, biar agak keren gitu. Dia bilang nggak usah ke Pangandaran aja deh, sama keluarga dia bawa deh satu bus gitu. Oh ya udah, oke. Udah kita berangkatin naik bus, cucu. Terus tapi teh umroh aja boleh nggak? Oh iya. Tampak menanggapi kabar tersebut dengan santai. Ia mengaku tak mengerti sepak bola sehingga tak tertarik menonton sepak bola. Apalagi jika harus ke Eropa untuk sebuah pertandingan sepak bola yang tak menarik minatnya. Kenapa nggak liburan ke Eropa? Eropanya mana sebutnya? Iya. Pada bingung, saya nggak ada aja gitu dicariin, bingung saya. Dia pada nggak tahu kan saya ngerem, nggak tahu kan? Iya kan cuma nonton bola ke Eropa. Tahu bola kagak, ngerti bola enggak, suka bola kagak. Aku nggak tahu bola siapa yang menang. Mana gue tahu? Enggak ada deh. Mau bola voli, bola apaan gue kagak ngerti. Kenapa kok nanyanya jurusnya ke Eropa, saya tanya. Emang nggak ada tempat lain jalan-jalan, saya tanya. Ini kenapa nanyanya jurusnya ke Eropa? Enggak, saya nggak kepengenan. Saya pengennya umroh. Liburan ke Eropa memang sangat didambakan oleh sebagian besar orang, tetapi tidak bagi Ayu yang sudah merencanakan liburan ke Turki bersama keluarga. Namun sebelum liburan nanti, Ayu dan keluarga berkeinginan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Ntar kalau rezekinya udah ngumpul lagi, baru bisa keluar negeri. Ke Eropa mungkin? Jangan ke Eropa dulu, ke Turki aja. Pengennya sekalian umroh insya Allah. Kalau liburan bareng ke tempat lain sih belum ada ya, gitu. Ayah sih pengennya tetap umroh dulu, nggak mau kemana-mana. Berdoa dulu, umroh dulu, baru habis itu jalan-jalan, ayo. Karena janji saya sama ayah mau kemana nih, gitu. Tahun ini nih, gitu. Karena kan dia kemarin mintanya ke Pangandaran. Maksud saya tuh luar negeri dikit lah, biar agak keren gitu. Dia bilang nggak usah ke Pangandaran aja deh, sama keluarga dia bawa deh satu bus gitu. Oh ya udah, oke. Udah kita berangkatin naik bus, cucu. Terus tapi teh umroh aja boleh nggak? Oh iya.